Saya mau putusin pacar saya, Mas. Lah? Dan ternyata saya tanya, dia dihamili sama suaminya. Hah? Iya, Mas, dan ternyata saya juga shock. Pacar saya udah punya suami dan dia mau ke anak ketiga. 17 tahun umurnya? Iya, Mas. Saya lagi deket sama cewek lain di Jaksel. Karena cita-cita saya itu pengen punya KTP Jaksel, Mas. Oh begitu, terus anak Citayan. Gue anak Kemang gak sudi jadiin sama anak luar Jakarta. Ih. Waduh. Dan lu bakal nyesel putus sama gue. Karena bentar lagi KTP gue Jaksel, Bos. Nah, sekarang tahu Dika rumahnya di Citayam. Lu berubah perasaan lu nggak? Saya sih nggak masalah mas sama itu karena saya masih sayang sama dia. Saya selama ini emosi mulu karena saya sayang sama dia mas. Saya nggak mau kehilangan dia. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, ya Universitas Indonesia, di Hipnotis Uya Kuya. Sekaligus saya juga minta doa restunya nih, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan sekaligus juga minta doa restu buat istri saya yang juga maju mencalonkan diri insya Allah jadi calon legislatif DPRD, ya, untuk Dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Cilandak. Mohon doanya. Dan sekarang sudah ada siapa? Dika Menteng. Hah? Dika Menteng. Dika Menteng. Iya, Mas. Jadi, Namanya Dika Menteng itu? iya, karena orang-orang pada manggil saya Dika Menteng karena saya tinggal di Menteng. Us, orang kaya dong. Ya gitu, Mas. Saya diajarin sama orang tua saya buat nggak sombong. Oh iya, iya. Tapi namanya Dika Menteng, sombong juga ya. Iya. Oke, namanya? Renata. Renata ya? Iya. Ini pacaran kan? Iya. Yang minta dihipnotis tuh? Nggak tahu nih dia. Nggak jelas. Loh, lo nggak bilang? Bilang, Katanya dia mau ke kokas mas, mau beliin aku HP baru. Terus ngapain bawa ke sini? ya habis dari sini kita langsung ke kokas. Kamu mau ke sini ngapain emang? Ya aku cuman nggak mau kamu jadi cewek galak-galak. Ya terus? Aku juga mau ungkapin yang selama ini kamu belum Ya kan tahu. bisa ngomong secara langsung, nggak usah di sini. Ini jadi kayak ingat gua dan Astrid. Emang harus banget ya ke sini? Ceweknya galak, cowoknya tertindas. Ya aku Gue mau emang- ngomong langsung, takut kamu Ya kan ngamuk. bisa ngomong secara langsung, nggak usah ke sini. Ngapain sih kan segala? Gue tahu perasaan lo. Iya. Ya udah, mau nggak dihipnotis nih? Ya dia aja lah dia yang mau kesini ngapain? Sana duluan. Ya, tapi kamu jangan marah ya kalau Ah. aku ngomong apa-apa. Tahu. Sana. Udah masih terus aja. Aduh, kita perlu buat Komnas HAM perlindungan lelaki. Dika Menteng ya? Iya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau air api lo harus tutup. Ilmu lu mantep mas. Lah, kan untuk orang yang sentuh tadi nggak bilang nggak? Ke orang yang sentuh ya? Enggak. Nah, kenapa dia fokus? Oke, hanya untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, hanya orang yang saya sentuh saya dengarkan sugesti saya, ya. Dalam hitungan ketiga bangun, 1, 2, 3 bangun. Nah, belum tidur. Ya nggak tahu sih kan suruh liatin tisu. Oh iya. Oke. Ini ngapain nih tidur? Jadi pengen ngungkapin unek-unek. Oh. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Lo udah pacaran berapa lama sih sama pacar lo ini? 1 tahun. Saya mau putusin pacar saya, Mas. Lah? Oh gitu. Terus mau putusin pacar kamu? Ya tapi saya nggak berani, Mas. Soalnya dia galak banget. Galak banget. Apa sih lalai banget mau putus pakai kesini segala kan bisa ngomong secara langsung. Ya udah mungkin dia takut, makanya jangan bikin dia tertekan lagi. Tenang ya. Emang lo nggak sanggup kenapa? Saya udah nggak sanggup lagi, Mas, pacaran sama dia. Nggak sanggup kenapa? Iya, masih capek banget sama dia. Soalnya dia kalau marah tuh bener-bener temperamen banget. Dia kalau marah kayak singa yang mau ngaum mangsanya, Mas. Oke, terus? Bukan dengar dia ocehan doang, Mas. Tapi dia juga kalau ngamuk suka ngerusak barang-barang. Makanya tadi saya bohong sama dia mau ngajak dia ke mall kokas buat benerin HP dia yang rusak. Soalnya HP dia rusak gara-gara saya telat jemput. Telat jemput?
Iya mas, saya cuma telat 50 detik aja, dia suka pakai stopwatch. Oh, telat 50 detik doang? Iya mas, jadi kalau dia minta jemput 11.15, saya benar harus bisa sampai 11.15 juga mas. Terus tadi lu waktu dulu terlambat 50 detik doang? Iya mas. Terus dia marah? Iya. Jadi dia suka rusak-rusakin barang juga? Iya mas, dia juga suka rusak-rusakin barang saya mas. Udah mas, sadarin aja saya mau pulang lah. Jangan gitu dulu, tenang dulu. Ngapain sih? Tenang dulu. Jangan dipotong, biar dia pulang dulu. Siapa tahu di sini dia nggak jadi mutusin kamu. Ya kalau putus aja, ngapain kesini? Ribet banget. Oke. Nah, terus kalau gitu dulu kenapa lu mau jadian sama dia? Iya, awalnya dulu dia lagi galau. Nah, saya juga lagi galau kebetulan. Terus kita sama-sama nyaman, mas. Oke, emang lu dulu galau kenapa? Iya, mas. Pacar saya dulu hamil. Hah? Hamil, iya. Pacar lo hamil? Padahal saya bingung, mas. Saya nggak ngapa-ngapain dia, kok dia bisa hamil. Dan ternyata saya tanya, dia dihamili sama suaminya. Hah? Iya, Dia dihamili sama suaminya? Iya, mas. Di situ saya shock berat. Pacar lo bukan yang ini kan? Bukan, mantan saya, mas. Bukan lah. Lo pacaran sama orang yang jauh lebih tua dari lo dong? Paling lo di bawah 20 tahun umur ini. Ya enggak, mas. Saya juga dulu pacaran sama yang seumuran saya. 17 tahun juga. Oh, dulu pacaran sama umur 17 tahun? Terus dia hamil sama suaminya? Iya, mas. Dan ternyata saya juga shock. Pacar saya udah punya suami dan dia mau ke anak ketiga. Dan udah punya anak berarti mau 3? Iya, anaknya mau yang ketiga. 17 tahun umurnya? Iya, mas. Dia nggak bilang kalau dia istri orang? Dia nggak bilang sama sekali ke saya. Dan ternyata juga suaminya udah umur 30 tahun lebih, mas. Terus dia kenapa mau sama kamu kalau dia istri orang? Lu nggak tahu tuh dia istri orang? Saya awalnya nggak tahu, mas. Tapi tiba-tiba dia jujur sama saya. Terus lo putusin? Ya saya putusin. Padahal saya sayang banget, mas, sama si Miska. Oh, Miska tuh mantan kamu yang umur 17 tahun udah punya anak 3? Iya, bener, mas. Iya. Nah, terus kenapa sama cewek lo yang sekarang lo pengen putus nih? Selain dia temperamen? Sebenarnya saya juga lagi deket sama cewek Jaksel, mas. Hah? Saya lagi deket sama cewek lain di Jaksel. Di Jaksel maksudnya? Iya, karena saya pengen buru-buru nikah, mas. Karena cita-cita saya itu pengen punya KTP Jaksel, mas. Jaksel Jakarta Selatan? Iya, betul. Tunggu. Lo lagi deket sama cewek Jakarta Selatan? Iya, Terus pengen buru-buru nikah? iya. Umur lo berapa? 18 tahun, mas. Pengen buru-buru nikah? Iya, mas. Sama anak Jaksel ini? Iya, bener, mas. Karena cita-cita lo apa tadi undang? Pengen punya KTP Jaksel? Bener, mas. Gue baru dengar orang punya cita-cita pengen punya KTP Jaksel. Jadi maksudnya gimana? Iya, jadi kalau saya nikah sama dia kan, otomatis saya tinggal di Jaksel. Jadi saya tinggal bikin KTP Jaksel, mas. Tuh, tapi kan lo udah tinggal di Jakpus lo, Menteng. Lo udah punya KTP dong? Jakpus dong, rumah lo di Menteng. Enggak, mas. Rumah saya bukan di Menteng. Hah? Katanya di Menteng. Rumah saya di Citayam, mas. Citayam? Bohongnya lo. Ngakunya di Menteng? Iya, dia ngakunya di Menteng. Hah? Iya, di Menteng bilangnya. Enggak, mas. Kalau Menteng itu rumah masa depan dan impian saya. Ya itu, mas. Menteng Pulo. Menteng Pulo? Hah? Belakang Menteng Pulo? Iya, Menteng Pulo kan kuburan. Rumah masa depan kita semua, mas. Oh iya benar. Iya. Menteng Pulo, kuburan TPU Menteng Pulo. Jadi lo mau rumah lo mau di Menteng? Di mana tadi? Di Citayam, mas. Citayam. Jadi KTP lo sekarang? Depok. Wah, kurang ajar lo bohongin gue. Wah, kurang ajar lo bohongin gue. Yang bikin lo mau pacaran sama siapa namanya lo? Renata. Renata apa? Selain lagi galau. Ya karena dia anak Jaksel, mas. Anak Jaksel, Iya, rumahnya dia di Jaksel. Jakarta Selatan. Iya, saya sering banget nganterin dia pulang Kemana? ke Jaksel. Walaupun saya nggak pernah diajak ke apartemennya dia. Oh di apartemen. Di mana? Di Kemang, mas. Oh apartemen di Kemang. Iya, mas, yang di dekat mall Kemang Village. Ya udah bagus dong udah punya cewek Jaksel. Lo ngapain putusin? Iya, mas, soalnya sampai sekarang saya mulai curiga. Soalnya nggak pernah ngeliatin KTP-nya dia. Terus kalau kita lagi jalan juga, dia nggak tahu daerah Jaksel, mas. Emang lo tinggal di mana sih Rena? Di Kemang kok. Kemang. Iya. Lo bisa lihat KTP-nya nggak?
Ya Mas Uya ngapain lihat KTP saya? Emang Mas Uya mau jadiin KTP saya pinjol? Ngapain dilihat-lihat? Lo enggak. Maksudnya kalau KTP kamu Kemang kan itu dapil saya, ya kan? Saya kan lagi nyalek, dapil saya termasuk Kemang tuh. Iya kan? Ya ngapain kan itu privacy? Iya, ya udah kalau nggak mau. Ya udah Mas Uya nggak usah lihat KTP, tahun depan saya pilih. Loh, gue nggak minta lo milih gue juga, enggak. Iya udah. Nah, lo emang nggak pernah diajak masuk ke apartemennya dia tuh gimana ceritanya? Iya nggak pernah mas, saya cuma nganterin sampai depannya doang. Saya nggak pernah boleh masuk sama dia. Saya cuma nganterin di depan apartemennya aja. Di apartemennya aja, alasan dia apa? Katanya dia sih bokap nyokapnya galak mas, karena dia belum boleh pacaran. Mas tolong tanyain dong, waktu itu saya sempat dibawa nih ke Menteng, daerah Menteng. Terus dia nunjukin tuh itu rumahnya. Cuma saya nggak dibolehin masuk. Saya kan sampe pipis ya, saya bilang saya mau pipis. Terus dia nggak ngebolehin. Alasannya? Katanya keluarga kena COVID. Jadi nggak boleh masuk. Terus kalau misalnya keluarga kena COVID, ngapain dia jalan-jalan sama Tapi saya? rumah dia kan jelas Citayam. Ya terus Menteng rumah siapa itu? Terus yang rumah yang di Menteng yang lu pernah tunjukin Renata, rumah siapa tuh? Ya saya juga nggak tahu mas, saya asal cip aja yang paling rumah gede. Gitu. Terus kaget gak waktu dia minta pipis di situ? Ya saya kaget banget mas. Untung waktu itu lagi zamannya COVID, jadi saya bisa alasan kalau keluarga saya kena COVID semua. Oh, jadi nggak masuk ke rumah? Iya mas. Mas tolong tanyain dong, selama ini saya jalan sama dia pakai mobil siapa? Oh gitu? Iya, dia selalu bawa mobil kalau jalan sama saya. Nah, mobil yang lu pakai tuh selama ini buat jalan sama Renata mobil siapa? Oh itu mah mobilnya teman saya mas, si Andi. Minjemin kamu? Iya dia selalu minjemin saya. Nah, tuh Andi mau minjemin mobil ke lu terus tuh? Ya karena dia utang budi sama saya, karena saya selalu comblangin dia sama cewek teman saya. Oke. Terus, tapi kalau ternyata emang Renata rumahnya di Kemang nih, berarti dia KTP Jaksel gitu kan? Lu tetap mau putus dari dia nggak? Mas Uya kenapa sih kok kayak nggak percaya gitu? Orang rumah aku di Kemang. Iya Mau kan? lihat? Iya, makanya rumah apa apartemen? Apartemen? Ya udah jangan marah-marah, kan gue bilang andai kata memang bener rumah di apartemen di Kemang. Ya Mas Uya kayak curigaan gitu. Oke. Lo oke. Gimana? Kan dia rumahnya di Kemang nih. Kenapa lo mau tetap putusin? Iya saya jadi nggak yakin mas kalau rumah dia di Kemang, karena sampai sekarang saya nggak pernah diajak masuk ke apartemennya. Nah, gebetan lo yang sekarang di mana tinggal emang? Kalau dia mah di Jagakarsa mas. Jagakarsa, Jaksel tuh. Saya juga masih bingung itu Jaksel apa Depok. Oh gitu. Terus cewek lo, gebetan lo sekarang cakep? Waduh kalau untuk cakep mah cakepan Renata mas. Lah, terus ngapain lo mau sama gebetan lo sekarang? Ya karena dia punya KTP Jaksel. Ah, what the hell nih cewek alay banget What the hell nih cewek alay banget. Udah putus aja lah. Tunggu bangunin dulu. Udah bangunin Mas. Kalau putus aja lah. Oke, tapi kalau andai kata nih, ya kan ini kan belum tahu dia di Jaksel apa enggak. Siapa tahu emang di Kemang di Jaksel. Tapi kalau soal temperamen, misalnya dia mau berubah nih, jadi cewek yang lebih nggak temperamen, lo masih tetap mau putus nggak? Dan dia di Jaksel KTP-nya. Ah udah nggak usah, saya mau putus aja lah. Ya kan cuma saya nanya dia. Ah ngapain? Sudah putus aja lah. Oke, coba mau nggak? Tetap mau putus nggak? Kalau dia berubah? Ya dia mah nggak bakal berubah mas. Soalnya dia marahnya aja udah marah maksimal, udah kayak singa mas. Kayaknya dia galak tuh udah emang takdirnya dia jadi cewek galak mas. Tapi yakin nih cewek yang baru ini yang di Jagakarsa nih anak Jaksel nih? Oh iya, saya juga udah sempat ngecek KTP-nya dia anak Jaksel. Dia juga paham banget daerah Jaksel mas. Ini apa sih lo sendiri pribadi gitu pengen punya cewek rumahnya di Jaksel biar punya KTP Jaksel pas kawin gitu? Enggak mas, soalnya kan saya juga ikut geng motor di Jaksel. Nah di situ ada perjanjian kalau kita tuh semuanya harus punya cewek Jaksel juga, biar samaan, biar kompak gitu mas. Oh, lu punya geng motor di Jaksel? Iya mas. Tapi emang harus anak Jaksel yang di situ? Bener. Terus lo kan tinggal di Citayam. Dan lo juga tadi bohongnya dikira di Menteng, ah. Ya saya juga bohong sama mereka mas. Saya bohong sama mereka kalau saya itu anak Jaksel. Saya bilang sama mereka kalau bapak ibu saya itu cerai. Jadi bapak saya tinggal di Menteng, ibu saya tinggal di Tebet. Oh, iya. Oke, ya udah. Sekarang lo mau ngomong apa deh sama pacar lo deh? Renata, maafin aku ya. Aku udah gak sanggup sama kamu. Lebih baik kita putus sampai sini aja. Kamu pasti dapat kok cowok yang lebih baik dari aku. Sorry, aku gak bisa lanjut lagi sama kamu. Soalnya bentar lagi juga aku jadian sama Anissa dan jadi anak Jaksel.
Oke, iya. Ya udah. Kalau gitu, buat orang saya sentuh, tarik napasin dalam dari hidung, keluarkan mulut, dan bangun. Udah nggak punya sugesti nih buat dia. Nggak punya motivasi, kata-kata motivasi. Kan? Oh begitu, terus anak Citayan. Ya lo bilangnya lo anak menteng, menteng apaan lo? Jangan bilang komplotan bonge ya? Mas ini ada apa sih mas? Tadi saya ngomong apa mas? Kok jadi gini? Oh lo mau kesini, lo bawa gue kesini cuma buat putus doang, hah? Terus lo ngebohongin gue gitu? Lo bilang tinggal di Menteng tau-taunya. Lo di Citayam. Gue anak Kemang gak sudi jadian sama anak luar Jakarta. Ih. Waduh. Ya udah kita putus aja deh. Hah? Putus? Beneran? Ya iya. Alhamdulillah. Nah? Ya emang rencana saya mau putus sama dia mas. Iya saya nggak usah repot-repot lagi mutusin dia karena dia yang mutusin. Dan lu bakal nyesel putus sama gua. Karena bentar lagi kata dia gue jaksel bos. Lah lo kagak numpang doang, bangga lo. Idih. Coba lihat KTP lo sekarang. Wah KTP saya ketinggalan tapi mas. Lo jakpus sekarang berarti kan? Menteng ya? Iya menteng dong. Enggak, Citayam apaan menteng-menteng lo. Ah, Yaudah kita putus ya. hah? Jadi saya pamit ya mas. Hah? Gimana kamu siapa? Lo anterin dia dulu balik. Tahu tanggung jawab lu mau ke sini ngapain lu pulang sendiri? Ya udah sini, lo juga duduk sini. Lo Lo duduk sini. ngapain? Ya udah, nggak apa-apa sekalian unek-unek lo ada unek-unek nggak? Oke ada, tapi jangan naik tempat tinggal itu privacy loh. Oh iya, ya udah. Kamu nanya perasaan lo aja. Udah jelas saya nggak ada perasaan sama dia. Ih, ngapain tanya lagi? Ya udah sini duduk. Geser. Ya. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Tarik napasin dalam hidung, keluarkan yang dan keluar api lo harus. Duduk lagi. Bener mas, sugestinya. Iya. Aduh. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Yang saya sentuh saja. Bangun. Lo ngapain ikut tidur? Saya tadi ngeliat tisu mas. Udah bangun. Oke. Untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Kamu emang segalak ini Renata? Ya saya sih biasa aja mas. Namanya cewek tuh harus galak supaya nggak diremehin sama laki-laki. Oh, tapi lo kadang suka ngelempar-lempar barang, rusak barang tuh kalau marah. Ya itu kepuasan saya mas. Saya kalau udah emosi banget saya ngelempar-lempar barang. Terus barang-barang apa aja yang udah lo hancurin? Jam, HP, kacamata. Banyak deh mas. Puas tuh kalau udah hancurin barang. Iya. Dia mah ngancurin segalanya mas. Tapi lo nggak tahu lo kenapa masih bisa temperamen kayak begini. Jadi dulu saya punya mantan. Mantan saya temperamental juga mas. Saya capek jadi orang sabar. Terus saya nggak tahu kenapa saya jadi ikutan jadi temperamental semenjak putus sama dia. Dan saya ketemu Dika orangnya baik banget mas. Jadi saya lampiasin ke dia. Oh jadi pacar kamu udah temperamen? Iya mas. Dulu saya sering banget mas, dilemparin pakai barang. Saya sakit hati banget mas. Saya capek. Saya sakit hati banget mas. Saya capek. Tapi Dika orangnya sabar banget mas. Nah tadi waktu akhirnya Dika mutusin lo tuh lo rasanya gimana? Jujur sedih sih mas, soalnya saya masih sayang sama dia. Oh lo justru sebelah sedih, bukan senang. Enggak mas sebenarnya. Cuma saya juga sakit hati karena Dika ngebohongin saya. Oh lo pikir dia rumahnya di? Di Menteng. Oke. Nah lo sendiri rumah bener tinggal di Kemang? Iya mas, saya di Kemang. Di Kemang? Iya, Di Kemang mananya? di Kemanggisan. Hah? Kemanggisan? Iya, Kemanggisan Jakarta Barat dong? iya Jakarta Barat mas. Berarti dia beneran bohong. Di mana sih Kemanggisannya? Saya tinggal di Rawabelong dekat Pasar Kembang mas. Rawabelong dekat Pasar Kembang ada? Iya Kemanggisan itu kan. Kemanggisan? Tapi Jakarta juga. Wah berarti dia bohong juga kan? Dia juga bukan tinggal di Kemang. Ya Kemanggisan. Kan nggak Jaksel mas. Ya Jakbar, lu Citayam. Iya. Iya juga sih. Iya, nggak apa-apa. Citayam di mana asal jangan bohong.
Oh, jadi kamu bohong. Iya mas. Nah, sekarang tahu Dika rumahnya di Citayam. Lo berubah perasaan lo nggak? Saya sih nggak masalah mas sama itu karena saya masih sayang sama dia. Saya selama ini emosi mulu karena saya sayang sama dia mas. Saya nggak mau kehilangan dia. Jadi nggak peduli dia rumahnya bukan di Jakpus, di Menteng. Iya saya nggak peduli mas. Tapi kalau lo sayang kenapa lo marah-marah nih selama dia dimaki-maki, dimarah-marahin, diomel-omelin? Justru semakin saya marah-marah sama dia, rasa sayang saya sama dia tuh makin nambah mas. Dan setiap saya marah sama dia selalu sabar sama saya mas. Berarti itu kan dia menerima kekurangan saya. Oke. Nah, kenapa kamu bohong sama dia tinggal di Kemang? Berarti di apartemen itu tempat siapa? Nggak tahu mas tempat siapa itu saya asal tunjuk juga. Terus, setiap kamu diturunin di depan apartemen? Ya aku naik gojek lagi ke rumah. Tapi dia masuk dalam lobbynya, Mas. Nah, tapi lo masuk ke dalam lobinya katanya? Iya nanti kalau udah pergi aku keluar lagi terus pesen gojek. Oh, alah. Tapi lo sendiri bener-bener setia berarti sama Dika ini? Sebenarnya saya juga lagi deket mas sama cowok. Sama cowok? Iya. Siapa emang? Anak mana, Mas? Siapa emang anak mana cowoknya? Cowoknya anak Jaksel juga mas di An- Cidodol. Oh, anak Jaksel di Cidodol. Iya. Oh, anak Cidodol. Oh, dapil gua sama dapil Astrid juga tuh, Cidodol. Terus, kamu lebih suka mana sama Dika apa cowok Cidodol itu? Saya sih sebenarnya lebih suka sama Dika mas. Kenapa? Karena ya dia sabar banget sama saya. Ya udah sekarang lo mau ngomong apa sama Dika deh, sampein apa ke Dika? Dik makasih banget kamu udah sabar sama aku. Aku sebenarnya nggak apa-apa kamu mau rumahnya di mana juga. Aku sebenarnya marah-marah kayak gini karena aku nggak mau kehilangan kamu. Oke. Dan untuk orang yang sentuh, dengarkan saya. Sebetulnya emosi itu kita bisa mengontrol emosi kita kalau kita mau. Ya tinggal bagaimana kita menciptakan anger management di dalam diri kita supaya bisa terkontrol. Emang manusia pasti suatu saat tuh pasti akan bertemu dengan emosinya. Tapi emosi itu bisa kita kendalikan selama kita mau. Ya, kalau begitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kita putus. Lah, ya udah. Ayo putus. Ya udah. Ya udah putus, ya udah. Ya udah, ayo kita putus. Ya udah. Ya udah, gue pulang. Lah, Dika. Dika kok pulang sih? Dika. Lah, gimana itu cewek tuh lagi dia gengsi ya? Iya, Ya udah deh. Saya anak Jaksel di KTP saya Jaksel. Ya, ya. Mudah-mudahan gua nggak digebet sama si Dika Menteng ya. Ya udah, kalau begitu terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.